Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini, alhamdulillah saya di sini kedatangan proyek motor Mio Sporty. Ya mungkin kamu kan sudah tahu Mio Sporty motor keluaran tahun berapa ya. Jadi kawan-kawan sudah tahu. Dan sebelumnya motor ini sudah bekas di Pilox. Jadi berhubung juga bodi motor ini bekas piloknya itu nggak begitu parah-parah amat ya. Cuman sudah ada beberapa panel atau bodi yang sudah saya dempul. Contohnya itu seperti di bagian dada ini ya lur. Itu sengaja saya dempul karena sudah kena baret bagian dalam bodinya. Jadi yang baret itu bukan hanya catnya saja lur. Dan juga bagian batok juga ada spatbor yang sudah saya dempul. Dan di sini saya sudah amplas juga beberapa bodi yang lain. Jadi untuk project Mio Sporty ini disuruh repaint dengan warna biru keungu-unguan atau biasa dibilang orang itu biru janda. Dan untuk bodi halusnya itu saya bakalan repaint dengan biru janda. Sementara bodi kasarnya itu ada batok belakang itu disuruh karbon celup atau karbon WTP ya lur. So kita langsung masuk ke proses selanjutnya ya. Dan ini sekarang sudah di proses epoksi. Sebenarnya ini untuk proses epoksi ini sudah lapis kedua ya. Soalnya untuk lapis pertama itu saya tidak bisa tampilkan karena berhubung baterai HP saya itu habis. Soalnya saya juga masih nge-record video-video tutorial atau konten YouTube saya itu masih menggunakan handphone ya lur. Jadi dari lapis pertama ke lapis kedua itu saya kasih jeda kurang lebih 20 menit baru saya naik lapis kedua seperti yang terlihat di video ini ya lur. Dan setelah ini bakalan saya keringkan selama 24 jam atau 1 hari baru saya masuk di proses pengamplasan. Dan untuk proses pengamplasan ini saya menggunakan kertas pasir yang ukuran gridnya itu 400. Sengaja saya menggunakan ukuran grid 400 itu karena berhubung epoksi yang saya gunakan kemarin itu memang sengaja saya buat agak kental. Jadi hasil dari epoksi ini memang agak kasar. Makanya itu saya menggunakan grid 400. Jadi setelah proses 400 selesai, saya naikkan lagi ke proses grid 800 untuk proses penghalusan proses epoksi ini ya lur. Biar proses pengecatan kita maksimal hasilnya. Di sini saya menggunakan Shogun Blue sebagai cat kedua atau cat biru. Jadi untuk cat dasarnya itu saya menggunakan cat silver. Karena memang namanya cat metalik itu ya dasarnya minimal harus cat silver ya lur. Jadi Shogun Blue ini enggak saya oplos dengan cat-cat yang merek lain atau jenis lain. Jadi murni dari Shogun Blue ya lur. Dan untuk rasio perbandingan di sini saya menggunakan 1 cat dan tinernya itu 3. Jadi terserah kawan-kawan untuk pengencernya itu terserah mau pakai tiner ND atau tiner PU. Cuman di sini sengaja saya pakai tiner PU ya lur. Oke, next kita langsung ke proses untuk pengoplosan warna kedua atau warna inti ya lur. Untuk warna inti di sini saya menggunakan pelangi red atau namanya itu biasa dibilang orang lembayung red atau mutiara merah. Cuman memang di daerah saya itu bahasanya itu orang nggak tahu lembayung itu apa. Mutiara itu apa, orang taunya pelangi red, pelangi blue, karena memang daerah saya itu banyaknya produk ya Aklos, Penta aja baru masuk ya, baru tahun kemarin. Oke, di sini saya tuangkan sebanyak ya secukupnya saja. Karena yang saya mau pakai ini kan cuman medianya cuma bodi motor Mio Sporty, jadi ya saya pakai sedikit aja. Cuman untuk cat mutiara ini usahakan perbandingan atau pengenceran itu dibuat memang encer ya.
jangan dibuat agak kental sedikit karena takutnya dia nggak bakalan rata begitu pas kita semprot di lapisan terakhir, karena ini murni mutiara. Jadi begitu ya, cat mutiara atau cat lembayung itu usahakan kalau mau mengencerkan itu dibuat encer ya, biar pada saat aplikasi itu rata. Nah, ini hasil dari pengecatan tadi ya lur. Ini untuk warna dasar ini saya oplos antara silver, tapi menggunakan silver yang partikelnya halus atau metaliknya yang halus, bukan yang kasar ya lur. Ini oplos saya oplos dengan candy biru dan hitam sedikit. Tujuannya agar cat dasar ini atau cat silver ini nggak begitu terang, dan sengaja saya tambahkan biru candy agar cepat menutup. Ini lur ya. Ya mungkin di kamera semu kebiruan itu nggak begitu jelas, kalau saya lihat langsung di sini begitu nampak ya lur. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. Oke bro. Waduh maaf bro, ada iklan. Ada Mas Somai bro. Itu bukan sponsor ya. Dan ini hasil dari pengecatan tadi. Langsung saya nggak kasih jeda, langsung hajar, biar langsung naik warna inti. Dan habis ini kita bakalan naik warna inti lagi ya. Ini masih basah ya, belum kering. Jadi saya kasih jeda lagi sekitaran 40 menit baru saya naik lapis. Saya naik ke cat inti. Setelah saya kasih jeda sekitar 40 menit, sekarang saya masuk di proses pengecatan warna inti, yaitu warna lembayung red atau lembayung merah. Dan untuk aplikasi lembayung merah ini saya aplikasikan setipis mungkin. Makanya catnya tadi itu saya encerkan dengan perbandingan yang begitu encer ya. Jadi untuk aplikasi ini di sini saya buat cuman satu lapis, biar birunya itu nggak begitu memudar. Karena binder tadi itu ya, binder dari lembayung merah ini tadi mengakibatkan birunya itu agak ngedrop. Oke seluruh, kita langsung masuk di proses selanjutnya. Started from the bottom, now I'm getting money. No time wasting, I ain't got no Cartier. Now that I'm the man, everybody hollering. Yeah, I want it all, said I want it all. I wake up early, stay up late, cause I wanna win. Gotta stay working, devil lurking, I can't let him in. I know my purpose, play my part in any stripper man. Know my purpose, play my part in any stripper man. And if you need strength, lean on me and we can win together. Sliding through the city, putting gas in the wind. The evil times bring out the worst, but I stay true to me. Oke lur, dan ini hasil dari pengekiran lapis pertama. Nih ya. Ini saya buat semi glossy karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nggak langsung main basah ya. Takutnya ya catnya keriput apa gimana, karena ini bekas pilokan. Dan mungkin di sini efek ungunya itu nggak begitu jelas karena faktor cahaya. Ini lur. Oke, dan di sini juga saya kasih jeda dulu sekitaran
15 menit baru saya naik di lapis terakhir. Ini hasilnya setelah proses pengekrilan lapis kedua telah selesai, dan ini sudah saya keringkan selama 2 kali 24 jam atau 2 hari ya lur. Ini ya. Ini saya clear sebanyak 2 lapis. Untuk clearnya sendiri di sini saya menggunakan clear auto glow yang 4010. Ini lor. Ya lumayan wet look ya, cuma 2 lapis. Dan ini sengaja yang ownernya ini pengennya dipakai stiker hologram, jadi yang cuman untuk pengaplikasian stiker hologram ini saya yang aplikasi cuman untuk pemilihan font sama stikernya ini konsumen yang pilih ya. Ya lumayan ya, jadi kelihatan ya warna ungunya. Sebenarnya di motor ada beberapa panel juga yang saya karbon, bukan hanya bodi yang saya repaint. Jadi untuk beberapa panel itu ada bodi-bodi kasar ya, yang memang seharusnya mau di karbon ya, biar kelihatan matching. Ya mungkin kawan-kawan sudah tahu ini bagian di apanya, di CVT. Ini untuk cover batok belakang ya. Lumayan wet look ya. Untuk clear auto glow yang seri 4010. So jadi kawan-kawan yang pengen request oplos warna silahkan komen di bawah. Insya Allah saya bakalan buat untuk proses pengoplosan warnanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.